Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfian Nurmaulidia dari Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila dalam kajian sejarah. Dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila memiliki peran sebagai produk pendiri negara Indonesia, dasar filsafat kenegaraan dan pandangan hidup bangsa. Cara pandang untuk menilai peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya NKRI, identitas bangsa Indonesia. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu Pancasila era Orde Lama, Pancasila era Orde Baru, Pancasila era Reformasi. Pancasila merupakan hasil rumusan yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat, bagian terakhir. Pancasila disahkan secara resmi oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang sudah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Asal-usul dan latar belakang Pancasila pertama kali diperkenalkan sebagai dasar negara oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Juni 1945. Usulan ini muncul dari kebutuhan untuk memiliki dasar negara yang mampu mempersatukan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Proses perumusan. Setelah Soekarno memperkenalkan Pancasila, BPUPKI merumuskan dan mematangkan butir-butir yang kemudian diadopsi sebagai dasar negara. Pada 22 Juni 1945, Piagam Jakarta dirancang yang merupakan bentuk awal Pancasila. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara melalui sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Seiring berjalannya waktu, Pancasila mengalami berbagai tantangan, termasuk di masa demokrasi terpisah dan Orde Baru. Namun, Pancasila tetap bertahan sebagai dasar negara hingga kini, meskipun interpretasinya kadang berbeda sesuai perkembangan zaman. Pancasila di era reformasi. Setelah Orde Baru, Pancasila kembali diposisikan dalam konteks yang lebih demokratis dan transparan. Reformasi membuka ruang untuk mengkaji Pancasila sebagai panduan yang tidak hanya mengatur negara, tetapi juga menjadi panduan moral yang fleksibel bagi masyarakat yang beragam. 2. Pancasila dalam perspektif ideologi. Makna ideologi Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila bukan hanya kumpulan nilai-nilai moral, tetapi juga dasar untuk semua keputusan politik dan kehidupan berbangsa. Pancasila memandu arah pembangunan nasional dan menjadi penuntun kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam setiap sila. Ketuhanan yang Maha Esa, menghormati dan mempercayai Tuhan, serta menghargai perbedaan agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan menghargai hak asasi manusia. Persatuan Indonesia berarti
menekankan pentingnya persatuan, kebanggaan, dan cinta terhadap tanah air. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti menekankan pada sistem demokrasi yang mengedepankan masyarakat dan mufakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan sosial. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila berperan penting dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia yang multikultural dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan gotong royong. Pancasila menjadi landasan ideologis yang relevan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka, yang artinya nilai-nilai Pancasila tidak kaku, tetapi bisa berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Ini menjadikan Pancasila lebih fleksibel dan relevan untuk menghadapi tantangan zaman seperti globalisasi dan perkembangan teknologi. Peran Pancasila dalam mengatasi konflik sosial. Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, Pancasila menjadi panduan penting untuk meredam konflik dan menciptakan keharmonisasian. Misalnya, dalam menghadapi isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Pancasila memberikan panduan untuk hidup berdampingan dengan menghargai perbedaan. Pancasila dalam kajian filsafat. Filsafat Pancasila. Pancasila dapat dikaji sebagai filsafat karena mengandung prinsip-prinsip dasar yang menyentuh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, Pancasila mengakui keberadaan Tuhan dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai inti dari kehidupan berbangsa. Nilai filsafat tiap sila. Ketuhanan yang Maha Esa berarti mengandung aspek teologis dan filsafat agama yang menghargai keyakinan akan Tuhan dalam kehidupan masyarakat. Kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan filsafat humanisme, di mana manusia dihargai dan dihormati sebagai makhluk yang bermartabat. Persatuan Indonesia mengandung konsep nasionalisme dan patriotisme yang berakar pada cinta terhadap tanah air dan persatuan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung prinsip demokrasi yang bersifat deliberatif, di mana setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan kebijaksanaan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencerminkan filsafat keadilan sosial di mana kesejahteraan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Relevansi filsafat Pancasila dalam kehidupan modern. Pancasila dalam perspektif filsafat membantu kita memahami peran Pancasila bukan hanya sebagai aturan, tetapi sebagai panduan etis yang menyentuh moralitas, etika, dan cara berpikir dalam menghadapi perkembangan zaman. Aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis. Pancasila
berakar pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan religius yang membutuhkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebutuhan dalam kehidupannya. Epistemologis. Sebagai sumber pengetahuan, Pancasila menyediakan prinsip-prinsip dasar yang bisa digunakan untuk memahami realitas sosial dan politik di Indonesia. Aksiologis. Pancasila memuat nilai-nilai yang dianggap baik dan bernilai dalam masyarakat, seperti keadilan, kemanusiaan, dan kebijaksanaan, yang menjadi landasan bagi etika hidup berbangsa. Antropologis. Prinsip ini berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang harus hidup berdampingan dan bekerja sama. Pancasila menekankan kebersamaan, persatuan, dan gotong royong sebagai nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa. Teleologis. Prinsip ini berkaitan dengan tujuan akhir atau cita-cita Pancasila, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dalam bingkai persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial. Politik etis. Pancasila mengandung prinsip politik dan etika yang menuntun penyelenggaraan negara yang beretika dalam demokratis dan berkeadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan politik harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menitik beratkan pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Pancasila dan prinsip gotong royong. Salah satu ciri khas filsafat Pancasila adalah gotong royong, yang tercermin dalam konsep kerakyatan dan keadilan sosial. Prinsip ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mengutamakan kerjasama dan kebersamaan dalam mencapai kesejahteraan bersama, berbeda dengan nilai individualisme yang banyak dimulai dalam ideologi lain. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Pancasila tidak hanya abstrak, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam pengambilan keputusan keluarga atau organisasi yang mengedepankan musyawarah, serta dalam sikap toleransi terhadap orang lain meskipun berbeda latar belakang. Dengan memahami prinsip-prinsip filsafat Pancasila, kita dapat melihat bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang mencerminkan identitas, tujuan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hubungan Pancasila dengan agama. Pancasila menghormati kebangsaan, beragama, dan kepercayaan, serta menjadikan agama sebagai fondasi moral bangsa. Filsafat Pancasila membahas bagaimana agama dan Pancasila saling mendukung dalam pembentukan karakter bangsa yang berketuhanan dan bermoral. Pancasila dan hak asasi manusia atau HAM. Filsafat Pancasila memandang bahwa HAM harus dilakukan sejalan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kebebasan yang bertanggung jawab. Pancasila menghormati HAM, namun tetap dalam konteks kepentingan bersama dan tanggung jawab sosial.
Pancasila dalam globalisasi. Globalisasi membawa tantangan baru dalam penerapan Pancasila. Filsafat Pancasila membahas bagaimana nilai-nilai ini dapat tetap relevan dan kokoh dalam menghadapi pengaruh global serta kapitalisme, liberalisme, dan perubahan budaya yang cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.